Hai, halo sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Diana Oke Channel. Nah, kali ini saya mau mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat ulangan online yang berbasis Android. Jadi nanti siswa mengerjakan ulangan ini di rumah masing-masing menggunakan Android. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu contoh hasil dari aplikasi Android, aplikasi ulangan berbasis Android. Nah, saya sudah simpankan ini di WA group yang saya miliki. Nah, saya simpankan linknya, link yang dihasilkan dari aplikasi evaluasi atau ulangan berbasis Android ini ya. Kemudian coba kita klik. Nah, ini kita sudah sampai di halaman ulangannya. Nah, ini saya contohnya adalah evaluasi layanan BK. Nah, seperti ini misalnya pertanyaannya. Kemudian siswa tinggal mengklik pilihan jawabannya. Nah, kemudian masuk ke halaman kedua. Nah, lalu masuk ke halaman ketiga. Nah, ini saya kasih contoh pada sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu guru, supaya secara komprehensif memahami cara kerja aplikasi evaluasi yang berbasis Android yang nanti saya akan jelaskan. Nah, nanti jadi akan sampai pada akhir. Nah, ini sudah selesai dikerjakan, klik selesai. Nah, kemudian nanti ada output hasil dari ulangannya. Nah, oke, langsung saja sahabat-sahabat semuanya ke Google. Kita tuliskan QuizMaker. Nah, karena kita akan menggunakan website QuizMaker, www.quizmaker.com. Nah, ini kita sudah menemukan websitenya. Kita langsung klik saja dan ini kita sudah masuk di websitenya. Yang harus kita pertama kali lakukan adalah kita harus mendaftar dulu di website ini. Nah, cara mendaftarnya kita langsung klik sign up free. Nah, kemudian terbuka, kemudian kita masukkan email dan passwordnya. Atau kita kalau sudah punya akun Google di laptopnya, kita langsung sign in with Google. Nah, misalnya kita akan menggunakan email, langsung masukkan email yang kita miliki, misalnya apa, silahkan masukkan. Lalu kemudian klik password, lalu masukkan password yang kita bikin sendiri. Berikutnya klik get started. Nah, kita sudah masuk di websitenya sahabat-sahabat semuanya. QuizMaker ini salah satu aplikasi website ulangan online yang menurut saya paling lengkap ya sahabat-sahabat, karena di situ nanti akan menemukan fitur-fitur yang memenuhi apa yang diinginkan kita. Nah, seperti kita ketahui ini di sini dilihat ada tema, kemudian ada settingannya juga nanti, kemudian hasilnya nanti hasil ulangan akan bisa kita lihat berbagai macam settingan, berbagai macam tampilan dari hasil ulangan yang ditampilkan nanti. Kemudian ini leads itu adalah tampilan dari peserta yang ulangan atau siswa kita yang ulangan, nanti juga ada di sini. Lebih lanjutnya nanti kita akan setting dari mulai quiz, tema, themes ya, setting, results, dan leads, dan berikutnya yang terakhir share nanti. Nah, langsung saja. Bagaimana cara membuat ulangan online-nya? Tentu ulangan itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disajikan atau dijawab oleh siswa-siswanya. Oke, langsung saja. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Kita klik quiz.
kita klik quiz. Nah, kemudian tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang pertama, adalah kita harus memasukkan judul ulangannya. Misalnya kita mau ulangan atau evaluasi seperti yang saya contohkan tadi adalah evaluasi bimbingan konseling. Nah, sekarang misalnya kita akan ulangan bahasa Inggris, jadi evaluasi bahasa Inggris misalnya. Mau dikasih kelas juga boleh, misalnya kelas 7 ya, 7 SMP, MTS, silakanlah, itu bebas. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan tipe kuisnya, tipe ulangannya. Nah, misalnya ada tipe, di sini banyak sekali pilihannya, sampai pada survei juga ada, polling juga ada. Nah, yang paling cocok adalah yang ini. Nah, ini gambar toga itu menunjukkan bahwa cocok untuk sekolah, kuliah kayak gitu. Nah, kita pilih yang ini, klik select. Nah, pada dasarnya hampir sama ya, hampir mirip. Mungkin yang agak berbeda dikit nanti ada survei atau polling ya. Kita tidak membahas itu. Kalaupun sahabat-sahabat, Bapak Ibu guru yang ingin nanti membuat polling, membuat survei, silahkan ada di sini ya. Nah, berikutnya kemudian setelah kita memasukkan judul dan tipenya, berikutnya adalah klik ads. Nah, ini kita diminta memilih model ulangan yang seperti apa yang nanti kita akan berikan sama siswa. Kalau modelnya pilihan ganda, berarti kita pilih multiple choice. Kalau nanti pilihannya misalnya contreng box, contreng kotak, berarti check box ya. Atau misalnya kalau pilihannya esai, kita pilih yang teks ini. Dan lain sebagainya. Nanti kita juga bisa memasukkan image, gambar ya, memasukkan list, daftar misalnya, memasukkan video ya. Bahkan kita bisa memberikan ulangan yang misalnya menyuruh siswa mengupload file ya, ada di sini. Lengkap pokoknya ya. Contohnya misalnya saya mau membuat ulangan yang menggunakan pilihan ganda ya. Nah, klik multiple choice. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau nanti ingin menambah lagi pertanyaan, tinggal add dan seterusnya ya. Nah, oke, misalnya saya langsung contohkan saja. Ini adalah menu untuk merubah tipe, kemudian mengcopy pertanyaan. Kalau kita sudah punya pertanyaan yang tinggal dikopikan. Nah, kemudian kita juga bisa mengimport pertanyaan dari komputer yang kita sudah punya, misalnya pertanyaannya. Begitu juga kita bisa mengimport jawaban ya, option jawabannya. Nah, itu sangat mudah sekali. Kemudian menu yang advanced question editor adalah, nah, kita membuat ini semua karena kalau di sini kan kelihatan sempit seperti ini. Kita bisa menggunakan advanced question editor ini, jadi lebar nanti. Nah, seperti misalnya saya mau membuat pertanyaan pertama, kita tulis di sini juga bisa. Nah, kalau pengen lebih luas, kita klik advanced. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita tulis misalnya pertanyaan pertama bahasa Inggris untuk kelas 7 misalnya ya. What's your name misalnya. Yang sederhana saja ya, karena saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Nah, misalnya kita ingin menambahkan media ya, yang dari YouTube misalnya percakapan bahasa Inggris, misalnya English conversation misalnya ya, atau kita misalnya mau menambahkan gambar, di sini tinggal klik ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan links, kemudian kita juga bisa menambahkan warna tulisan, kemudian tulisan yang seperti apa yang diinginkan. Misalnya ini ada nih model tulisannya yang seperti apa yang diinginkan ya, mau Arial Blacks dan lain sebagainya, banyak sekali di sini. Seperti halnya kita menulis di Words ya, kemudian mau ditebalkan dan lain sebagainya, lengkap. Nah,
Misalnya setelah kita tulis di sini pertanyaannya, nah kita kembali ke yang di sana tadi. Nah, tadi kurang lebar tadi ya sebenarnya di sini. Nah, silahkan kita atur-atur, mau diatur di tengah, mau diatur di pinggir, boleh. Nah, kemudian setelah selesai kita klik OK. Nah, what's your name? Nah, ini sudah tertempel di sini. Berikutnya kita tinggal masukkan option jawabannya, pilihan jawabannya. Misalnya apa ya? Misalnya my name are, misalnya ini yang salah, jawaban yang salah Susi misalnya, atau ya. Oke. Di option pertama, misalnya option kedua adalah my name am Susi misalnya ya. Berikutnya adalah option ketiga, misalnya my name is Susi. Nah, kalau misalnya ini kita setting jawaban yang benar, my name is Susi, misalnya kita tandain correct answer. Nah, klik ya, diklik correct answer untuk menandain bahwa ini adalah jawaban yang benarnya. Kemudian yang berikutnya, misalnya yang terakhir yang salahnya lagi, my is name Susi misalnya ya, kayak gitu. Nah, di pertanyaan pertama sudah seperti ini kira-kira. Misalnya kita contohkan lagi ke pertanyaan berikutnya, kita tinggal adds ya, adds lagi, kemudian multiple choice lagi. Kalau untuk pilihan ganda, kemudian kita ke editor lagi ke sini. Misalnya yang kedua adalah what's your school name misalnya ya, misalnya ya. Kemudian setelah selesai klik OK lagi. Kemudian option jawabannya silahkan masukkan, misalnya your school name are MTS misalnya. Kemudian option kedua ya, ini juga bisa, dari sini juga bisa tadi seperti tadi. Kalau misalnya ini terlalu kecil, boleh juga seperti tadi kita masuk di ini ya. Nah, seperti kita klik 2 kali nanti sudah masuk di sana. Tapi kalau ini pendek-pendek tentu mungkin mudah saja di sini ya. Tadi your school, my school name is MTS misalnya ya. Nah, kemudian jawaban yang benarnya yang ini misalnya ya. Nah, kita klik correct answer-nya, dikasih tanda ya. Jadi jawaban yang benarnya dicontreng. Nah, ditentukan seperti ini. Misalnya berikutnya adalah my school name misalnya, itu yang salah ya. Kemudian my name school name ya is misalnya MTS misalnya ya. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai, kita sudah tandain jawaban yang benarnya. Kemudian kita sudah membuat 2 soal. Seperti itu kira-kira sahabat-sahabat caranya untuk membuat pertanyaan dan option jawabannya dan menandai jawaban yang benarnya ya. Nah, oke. Untuk melihat hasilnya sebelum kita save, nah kita preview dulu. Kita preview dulu nanti tampilannya seperti apa. Nah, oke ya. Tampilannya akan seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini belum masuk ada temanya ya. Ini belum ada temanya. Karena nanti belum disetting temanya, jadi masih hitam putih ya, kira-kira begitu.
Nah, berikutnya setelah selesai, saya anggap ini soalnya udah banyak. Sudah selesai, jangan lupa di save, disimpan ya. Kalau sudah dianggap tidak ada yang salah, kemudian berikutnya adalah save quiz. Nah, udah di save quiz seperti ini. Oke, nah berikutnya setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan, nah kita akan tentukan temanya, lalu kita setting bagaimana tampilan ulangannya. Kemudian akan juga kita setting result hasil dari laporan ulangannya. Kemudian juga akan kita setting daftar nilainya, leads ya. Kemudian setelah itu baru di-share. Nah, berikutnya kita setting temanya. Nah, ini salah satu kelebihan dari quizmaker.com ini adalah ada temanya. Jadi temanya sangat variatif sekali. Itu bisa dilihat nih sahabat-sahabat semuanya. Banyak sekali. Bahkan kita bisa mengcustom atau bisa merubah-rubah tampilan sekeinginan kita. Nah, kalau kita menggunakan template yang sudah ada di sini, ini sudah cukup sebenarnya. Ini bisa membuat siswa jadi semangat. Kemudian kesannya ini kan profesional sekali, ya. Nah, tapi kemudian walaupun pakai template yang seperti ini, tidak mengurangi esensi dari ulangannya. Nah, misalnya kita pilih yang ini, sahabat ya. Nah, klik ini sudah ada tanda garis biru seperti ini. Kalau pindahkan ke sini akan seperti ini lagi, pindahkan ke sini seperti ini lagi. Ini tandanya bahwa kita udah terpilih. Nah, setelah kita pilih kemudian baru kita preview. Ya, sebelum disimpan kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, sahabat. Ya, kita bisa uji coba misalnya dengan what's your name. Misalnya kita memilih yang ini. Nah, akan seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, temanya udah cukup kita tentukan. Berikutnya kita masuk pada setting. Nah, setting inilah yang menentukan tampilan dari ulangan kita. Ya, kita akan melihat tampilan ulangan kita tuh dari settingan ini. Oke, yang pertama adalah kita men-setting halaman. Yang pertama, ketika dicentang berarti kita gunakan. Ketika centangnya dihilangkan berarti tidak digunakan. Begitu aja ya. Secara simpel seperti itu. Nah, yang pertama adalah page breaks after every. Nah, ini maksudnya adalah tampilan pertanyaan per halaman. Apakah sahabat-sahabat, Bapak Ibu ingin satu halaman itu adalah satu pertanyaan? Nanti ingat, siswa akan membuka ini di Android. Jadi Android itu sangat sempit. Ketika ulangannya ada 50 soal lalu semua soalnya ada di satu halaman, tentu sangat bingung banget nanti siswa melihatnya ya. Jadi alangkah lebih baik kalau Ibu Bapak atur dengan seperti ini. Di sini lengkap sekali di Quizmaker ini ya. Nah, jadi kita ingin nanti satu halaman Android itu satu pertanyaan saja atau beberapa pertanyaan. Tinggal klik ini. Kalau pengen 2 pertanyaan berarti yang ini, 3 ini, 4 ini, dan kita bisa mengcustom juga pertanyaannya ingin berapa di situ ya, sekeinginan kita. Nah, tapi alangkah lebih baik kalau saya sih biasa gunakan yang ini ya, satu halaman satu pertanyaan. Nah, seperti tadi tampilannya di sini. Ini satu halaman satu pertanyaan. Oke, nah berikutnya random question order, maksudnya pertanyaannya ingin statis atau di random. Kalau statis berarti yang tadinya nomor 1 ya nomor 1 terus. Kalau di random berarti tidak mesti nomor 1 itu yang pertanyaan itu. Nah, ini cocok untuk kalau ulangannya bersama-sama di kelas yang random. Kalau misalnya berjauhan dari rumah ya nggak usah random juga bisa, karena tidak mungkin orang atau siswa nyontek ya. Oke, nah jadi ini boleh dipilih, boleh tidak, silahkan. Itu tergantung Bapak Ibu sahabat semuanya. Berikutnya yang show progress bar, maksudnya adalah apakah
sahabat-sahabat, Bapak Ibu guru ingin menampilkan progres dari pengerjaan siswa ulangannya. Jadi maksudnya progresnya itu ingin pakai nomor atau pakai persentase. Nah, ini persentase. Kalau pakai persentase berarti berapa persen siswa sudah mengerjakan. Jadi siswa biar tahu berapa jumlah soal yang ada di situ, berapa persen dia sudah mengerjakan soal itu atau ulangan itu. Nah, silakan tinggal pilih mau pakai nomor atau pakai persen, ya silakan aja, itu bebas. Nah, berikutnya auto advance to next question. Nah, yang ini maksudnya adalah apakah sahabat-sahabat Bapak Ibu ingin nanti perpindahan halamannya itu otomatis atau manual. Kalau misalnya otomatis yang seperti ini berarti nanti begitu klik jawaban, kemudian dia akan berpindah ke halaman berikutnya dengan otomatis. Kalau ininya dihilangkan centangnya berarti dia akan manual. Jadi siswa yang mengklik sendiri. Berikutnya, nah yang require login and, nah misalnya apakah Bapak Ibu ingin nanti siswa yang masuk ke situ itu login terlebih dahulu? Maksudnya, apakah Bapak Ibu, sahabat semuanya ingin siswa masuk ke sana itu daftar dulu, punya akun dulu atau tidak? Nah, alangkah lebih baik menurut saya sih tidak harus daftar lagi, karena siswa kita itu sudah ada di grup. Nah, seperti yang punya saya tadi sudah ada di grup WA. Jadi sudah tidak mungkin ada orang luar yang masuk ke situ. Jadi alangkah lebih baik kalau tidak harus bikin akun lagi. Nanti itu membuat ribet siswanya. Kalau yang seperti ini nanti siswa begitu masuk, begitu klik langsung sudah masuk di halaman ulangannya, tidak harus mendaftar dulu seperti kita tadi. Berikutnya show button, back button. Nah, nanti kan ada tombol lanjut, ada tombol kembali. Nah, kalau sahabat ibu bapak guru ingin nanti ada tombol kembali, ya silahkan di show kan, diklik ya, show, tunjukkan ya. Berikutnya show sosial media bar. Nah, ada bar media sosial di bawahnya atau tidak, ingin ada muncul itu atau tidak. Kalau tidak ingin ya udah seperti itu aja. Kemudian show quiz title atau header. Nah, title itu adalah judul yang ini ya sahabat. Apakah ini ingin dimunculkan judul ini atau tidak? Nah, kalau ingin dimunculkan berarti ya centang show quiz title atau header. Nah, kemudian ditampilkannya ingin selalu di setiap halaman atau hanya di halaman pertama saja. Nah, kalau ingin selalu berarti always. Jadi setiap halaman nanti ketika ganti halaman ini selalu ada. Nah, menurut saya alangkah lebih baik kalau setiap halaman ada. Jadi biar nanti siswa gak kehilangan fokus ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah quiz timer. Apakah ulangan Bapak Ibu sahabat semuanya ingin dikasih waktu atau tidak, ingin di waktu atau tidak? Kalau ingin di waktu berapa waktunya? 5 menit, 10 menit atau di custom sampai 1 jam, 2 jam boleh. Oke ya. Untuk mengamankan settingannya kita langsung save ya, biar settingannya tidak berubah lagi. Yang berikutnya adalah result. Result itu hasil, tampilan dari hasil ulangan yang nanti laporan ya, laporan dari ulangan itu. Nah, result. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, tampilannya ingin seperti apa? Ingin seperti ini, misalnya ingin menampilkan skor dan grades-nya. Jadi skor itu hasilnya, kemudian grade itu tuntas atau tidaknya, misalnya lulus atau tidak, tuntas atau tidak ya. Jadi kalau misalnya lulus misalnya atau tuntas misalnya di atas KKM, kalau tidak tuntas berarti di bawah KKM. Nah, skornya ada lalu grade-nya ada. Ya, silahkan tinggal dipilih-pilih seperti apa. Kalau pilih yang show a score a grade, tinggal klik ini. Ini settingan yang tadi. Kemudian show leaderboard itu adalah ingin nggak nanti siswanya ditampilkan hasilnya dari semua siswa yang sudah mengerjakan itu, ingin ditampilkan tidak di resultnya, di laporan hasilnya atau tidak. Kalau misalnya ingin ditampilkan tinggal klik.
Jadi ditampilkan seluruh siswa ada semua yang sudah mengerjakan dengan skornya. Saya kira itu tidak perlu karena nanti menjadi rahasia. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa saja, boleh nanti bisa lihat di sini. Tapi kalau siswa ya tidak semestinya tahu yang seluruh siswa. Atau silakan aja lah pilihannya apa. Berikutnya show custom thank you message. Nah, apakah sahabat Bapak Ibu ingin menampilkan ucapan terima kasih di hasil ulangannya, misalnya keluar hasilnya lalu kemudian ada ucapan terima kasih Anda telah mengerjakan ulangan ini misalnya, silahkan. Nah, bahkan bisa diedit dengan bahasa kita, ada di sini, tinggal klik edit, silahkan diedit misalnya jadi terima kasih, terima kasih. Terima kasih telah mengerjakan ulangan bahasa Inggris dan lain sebagainya, silakan ya. Dan kemudian skornya ada di bawahnya. Sangat lengkap sahabat-sahabat semuanya ya. Ini bagus sekali. Dan ada versi gratisan yang banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan ini sampai berapapun orang. Oke, berikutnya kalau kita ingin nanti hasil ulangannya ada sertifikatnya, nah ini lengkap sekali sahabat semuanya. Bahkan kita bisa men-setting untuk hasil ulangan itu dapat sertifikat ya. Nah, misalnya tinggal klik show sertifikat. Nah, ya ini ya. Nah, sertifikatnya seperti ini nanti. Nah, sertifikatnya bisa kita ubah. Mau misalnya sertifikatnya dengan kata-kata kita, semuanya bisa diubah. Nah, misalnya contohnya salah satunya misalnya dengan mengubah kata ini nih, kata yang ini misalnya saya ubah. Nah, saya ubah kata yang ini ya. Kita klik katanya. Kemudian sudah ada tanda seperti ini, kemudian kita pilih klik tanda ballpoint atau pensil ini lalu klik. Nah, kita sudah masuk di sini. Kemudian kita ubah ya bahasa Inggris misalnya, silahkan tinggal di-explore sahabat-sahabat semuanya. Kalau saya tampilkan semua di sini ini terlalu panjang nanti videonya. Kalau sudah diubah lalu jangan lupa di-save ya, kemudian kali untuk kembali ke sini. Kemudian settingan berikutnya adalah apakah sahabat-sahabat Bapak Ibu ingin nanti hasil ulangannya itu ditampilkan skor dan grade-nya seperti yang tadi saya contohkan di awal. Ada skornya, ada grade-nya. Grade-nya lulus atau tidak lulus ya. Kalau ingin silahkan klik ini. Kemudian berikutnya, apakah Bapak Ibu sahabat semuanya ingin nanti pada saat mengerjakan ulangan di sini itu langsung muncul jawabannya? Ini kan muncul jawabannya nih, muncul responnya, benar apa salahnya tuh. Ketika saya jawab ini, nah, jawab yang ini, klik yang ini, kemudian ini salah, merah itu tandanya salah. Nah, tunjukkan yang benarnya yang mana, yang ini. Sahabat semuanya, Bapak Ibu jangan khawatir karena ini nanti akan secara otomatis ganti halaman. Ketika klik ganti halaman, jadi kalaupun nanti siswa dikasih tahu yang benarnya, siswa tidak bisa mengulangi lagi pada saat itu juga, tidak. Jadi tidak bisa mengulang pada saat itu juga. Jadi dia hanya ditunjukkan ini yang benarnya. Nah, ini bagus sekali bagi siswa yang nanti kemudian harus di remedial ya. Berikutnya show reports of all responses. Apakah sahabat semuanya, Bapak Ibu guru ingin menampilkan semua hasil ulangan itu di bawah hasil yang tadi skornya, nah, atau tidak? Kalau ingin silakan ya. Kemudian komentar juga silakan, boleh ditampilkan di sini, tinggal klik aja. Jadi komentar siswa-siswa bisa ditampung di sini. Luar biasa sekali ya. Kemudian sampai bisa menampilkan timeline dan maps. Jadi kapan dia mengerjakan, kemudian di mana dia mengerjakan. Jadi kita bisa tahu. Nah, ketika ingin tahu tinggal klik aja ini. Kemudian
show only percentage in result. Nah, apakah kita juga ingin menampilkan mereka itu hasil ulangan itu dengan presentasi saja atau ingin juga dengan skornya? Kalau ingin presentasinya, ya silakan tinggal di show, ya diklik ini. Kemudian ke bawahnya saya anggap cukup karena ini tidak terlalu penting buat kita. Nah, sebenarnya settingan ini tuh sudah settingan yang sudah saya uji, saya gunakan, dan ini tampilan yang settingan yang sudah sangat bagus, ya cukup buat kita, tidak terlalu banyak. Nah, berikutnya yang leads ini maksudnya adalah untuk menampilkan pada saat siswa ingin menampilkan hasil, ya. Apakah sahabat-sahabat Bapak Ibu harus menunjukkan email dulu, memasukkan email dulu untuk menampilkan hasilnya atau tidak? Nah, kalau untuk menampilkan email silahkan di sini. Ya, tinggal aturannya seperti ini settingannya. Kalau misalnya ingin harus memasukkan nama, tinggal klik nama. Harus memasukkan waktu, tinggal klik waktu, di sini ada, ya. Oke, yang terakhir adalah klik share, ya. Nah, di sini kita akan menemukan link yang menjadi URL yang akan kita bagikan ke media sosial, ya. Copy, kemudian silahkan bagikan ke media sosial, Facebook, WA, atau blog misalnya, ya. Nah, jadi nanti siswa akan mengakses dari media sosial yang kita gunakan untuk membagikan link ini. Tapi ada yang masih belum tersetting. Nah, tadi saya lupa ada settingan bahasa yang belum tadi saya sampaikan. Jadi di sini juga kita bisa men-setting bahasa, yaitu bahasa yang kita gunakan. Nah, coba kita masuk di sini, kita coba cari ada di mana settingan bahasanya. Nah, kemudian coba klik di Advanced. Nah, kemudian pilih language, lalu di situ nanti ada pilihan bahasanya. Nah, jadi sekali lagi klik setting, kemudian pilih Advanced, lalu kemudian ke pilih bahasa. Nah, kita akan cari bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Kita pilih Indonesian. Nah, kemudian jangan lupa setelah itu kemudian pilih Save Quiz. Selesai sudah sahabat semuanya, Bapak Ibu Guru, pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Di keadaan seperti ini, ulangan online itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kita, karena kita tidak bisa ulangan atau tidak bisa evaluasi secara langsung pada siswa kalau bukan melalui Android. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini.